Pemirsa, menjelang penutupan perdagangan saham di akhir pekan di Bursa Efek Indonesia sore ini, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia masih terus melaju di zona hijau. Begitupun dengan nilai tukar rupiah yang terpantau menguat. Kalau kita melihat di hari Jumat di akhir pekan yang biasanya banyak investor yang menahan diri untuk melakukan transaksi, tetapi ternyata pada sore ini pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, indeks harga saham gabungan ada di 6.118 atau naik 0,3%. Sebetulnya penguatan di Bursa Efek Indonesia ini relatif sejalan dengan apa yang terjadi di bursa utama Asia. Kalau kita lihat indeks Nikkei di bursa Tokyo, Jepang naik 0,7%, indeks Hang Seng di bursa Hong Kong hampir tidak bergerak atau masih naik 0,01%, sementara indeks Straits Times Singapura juga masih naik 0,02%. Apa yang terjadi di Bursa Efek Indonesia relatif sejalan dengan apa yang terjadi di nilai tukar rupiah. Kalau kita lihat pagi tadi, rupiah dibuka di 14.050, naik 0,21% dibandingkan sore kemarin. Maka pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, rupiah ada di 14.075, naik tipis 0,07% dibandingkan paginya. Apakah memang penguatan ini akan berlanjut? Kita akan langsung bergabung bersama Mercy Wijaya yang ada di studio Bursa Efek Indonesia. Mercy, walaupun nilai transaksi saya lihat hanya 4,7 triliun. Rata-rata konsensus katanya antara 7 sampai 9 triliun rata-rata nilai transaksi harian per hari. Kenapa indeks masih bisa bertahan positif, Mercy? Dan kira-kira apakah sampai pukul 16 nanti juga akan tetap positif? Leo dan pemirsa, data neraca perdagangan Indonesia yang lebih baik daripada perkiraan pasar mendorong kinerja indeks harga saham gabungan hari ini. Perkiraan pasar akan terjadi defisit, namun realisasinya terjadi surplus sebesar 100 juta dolar Amerika Serikat di bulan Oktober 2019. Namun sentimen positif ini juga didukung oleh progres positif dari negosiasi dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok yang dikatakan sudah hampir mencapai final. Hal inilah yang menyebabkan indeks harga saham gabungan masih bergerak menguat dan penguatan ini diperkirakan masih akan bertahan hingga pekan depan. Saat ini indeks harga saham gabungan masih bergerak menguat meskipun penguatannya terbatas, hanya terjadi penguatan sebesar 0,4% atau naik 25 poin di level 6.123. Dan memang betul Leo, hari ini nilai transaksi hariannya masih sepi, hanya sebesar 4,7 triliun dari rata-rata transaksi harian 7 sampai 9 triliun. Analis Panin Sekuritas mengatakan bahwa hari ini terjadi technical rebound karena sentimen-sentimen positif tersebut. Sehingga technical rebound ini kemungkinan masih dapat berlanjut sampai 2 hari ke depan. Berikut pernyataan selengkapnya dari analis Panin Sekuritas William Hartanto. Mengikuti pergerakan ini walaupun jangka pendek ya, tapi jadinya ada beberapa yang bisa diperhatikan, baik dari perbankan beberapa, yang terutama karena neraca hubungan dengan neraca perdagangan, lalu industri dasar, khususnya pakan ternak dan kertas, lalu CPO kita masih mengikuti kenaikan harga minyak sawit itu sendiri yang masih sentimen positif. Memang beberapa harga sahamnya belum menguat, tapi sentimen positifnya ada aja, setidaknya itu masih lebih layak dan lebih aman untuk dibeli. Berdasarkan pantauan kami, saham perbankan hari ini naik dan mendorong penguatan pada indeks harga saham gabungan. Tercatat Bank BRI hari ini naik hampir 4%, Bank BNI naik 3,42%, Bank Mandiri naik 1,82%, sementara Bank BCA naik 0,08%. Juga terjadi rebound pada beberapa sektor lainnya seperti sektor basic industri dan juga sektor pertambangan. Namun kalau melihat saat ini pergerakannya positif dan diprediksi juga pekan depan masih akan positif, kami juga masih mengantisipasi resiko-resiko yang akan terjadi pada perkembangan kesepakatan dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok yang masih sangat dinamis. Karena sejumlah ekonom masih pesimis bahwa kesepakatan dagang ini dapat terjadi dalam waktu dekat karena ada beberapa isu-isu yang dianggap masih deadlock. Di antaranya adalah permintaan Amerika Serikat terkait dengan hak kekayaan intelektual dan juga transfer of teknologi. Selain itu, tuntutan Amerika Serikat kepada Tiongkok untuk melipat gandakan pembelian produk pertaniannya juga masih rasanya enggan dilakukan oleh Tiongkok dan masih berat karena kenaikannya 2 kali lipat dari 25 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 50 miliar dolar Amerika Serikat. Oleh karena itu, kami juga akan terus memantau bagaimana perkembangan perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok dan apakah akan benar mencapai kesepakatan dalam waktu dekat ini. Untuk sementara ini, pergerakan indeks harga saham gabungan diprediksi pekan depan akan berada di antara 6.100 sampai 6.200. Leo. Mercy, bagaimana dengan rupiah? Apakah ada kemungkinan kita melihat di 13.900-an mungkin pekan depan atau seperti apa, Mercy?
Leo, untuk pergerakan nilai tukar rupiah sendiri nampaknya masih akan bergerak di antara 14.050 sampai 14.125 rupiah per dolar Amerika Serikat. Masih agak sulit untuk menembus ke level psikologis 13.900 rupiah per dolar Amerika Serikat karena posisi dolar Amerika Serikat sendiri pun yang sudah mulai menguat terhadap mayoritas mata uang utama dunia. Untuk hari ini pergerakan dolar Amerika Serikat cenderung sideways terhadap 6 mata uang dunia karena masih menunggu rilis data pertumbuhan ekonomi, tepatnya data retail di Amerika Serikat bulan Oktober yang diperkirakan akan membaik. Namun untuk realisasinya masih akan menunggu pukul 8 malam nanti, sehingga pergerakan rupiah juga hari ini masih berpeluang menguat sambil menunggu data ekonomi di Amerika Serikat tersebut. Pergerakannya berada di antara 14.000 sampai 14.100 rupiah per dolar Amerika Serikat. Demikian laporan kami dari Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda di studio. Mercy Wijaya melaporkan langsung dari studio Bursa Efek Indonesia.